10 tips buat ibu yang usaha bikin jajanan dan makanan rumahan agar dapur tetap rapi dan bersih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu, video ini utamanya buat ibu-ibu pejuang dapur yang tiap hari masak bukan cuma buat keluarga, tapi juga buat rejeki. Yang bangun pagi, niatnya produksi jajanan, tapi baru lihat dapur saja sudah mikir keras. Ini mau masak apa mau beresin dapur dulu, kompor penuh cerita, meja penuh jejak perjuangan, dan hati bilang semangat tapi badan bilang nanti dulu. Fenomena dapur berantakan ini bukan karena ibu malas, tapi karena dapur rumah sekarang punya dua fungsi, tempat masak dan tempat cari uang, dan dua-duanya sama-sama minta perhatian penuh. Sekarang ini makin banyak ibu yang usaha dari rumah, jualan jajanan, kue, lauk, frozen food, dan semua berangkat dari dapur yang sama, dapur kecil yang harus menampung mimpi besar. Tapi anehnya, yang sering disalahkan justru dapurnya, padahal yang kelelahan itu manusianya. Dapur berantakan bikin pikiran kusut, pesanan jadi lambat, emosi naik turun, dan ujung-ujungnya kita merasa kurang rapi, kurang mampu, padahal sebenarnya kita cuma butuh cara yang lebih masuk akal dan sesuai realita ibu-ibu rumahan. Makanya pembahasan ini penting sekali, bukan buat menggurui, tapi buat nemenin. Karena dapur rapi itu bukan soal estetik buat difoto, tapi soal waras di tengah orderan, soal tenaga yang gak habis duluan, dan soal usaha yang bisa jalan lebih lama tanpa drama berlebihan. Di sini kita bahas tips yang sederhana, bisa langsung dipakai, tanpa harus jadi ibu super yang dapurnya kinclong setiap saat. Karena kita semua tahu, dapur usaha itu boleh capek, tapi ibunya jangan sampai tumbang. Tips pertama itu soal niat dan mindset dapur. Kedengarannya klise, tapi ini pondasi paling penting. Dapur yang sama bisa terasa beda, tergantung niatnya. Kalau masak harian biasanya kita santai, wajan ditinggal, ulekan numpuk di pojok, dan mikirnya nanti juga beres. Tapi kalau dapur sudah diniatkan sebagai dapur usaha, tangan otomatis lebih disiplin. Habis pakai langsung mikir ini ditaruh mana, ini dibersihin kapan. Karena di kepala sudah tertanam. Ini bukan sekadar masak tapi lagi kerja. Sama seperti ibu kalau pegang uang belanja sama uang usaha pasti rasanya beda. Yang satu gampang keluar, yang satu dijaga kayak jaga rahasia negara. Tips kedua itu menyelesaikan satu pekerjaan sebelum pindah ke yang lain. Ini penyakit umum. Ibu usaha, semua pengen cepat, adonan belum beres, sudah kepikiran gorengan belum diangkat, sudah mikir packing. Akhirnya dapur seperti pasar tumpah, baskom di mana-mana, sendok beranak pinak. Padahal, kalau ibu mau sedikit sabar, satu adonan dibereskan dulu, alatnya dikumpulkan, meja dilap, baru lanjut, dapur lebih rapi, dan kepala juga tidak cenat-cenut. Karena percaya atau tidak, pikiran berantakan sering datang dari dapur yang berantakan. Tips ketiga soal wadah dan tempat. Ini bukan lomba estetik dapur media sosial. Tidak perlu toples mahal atau rak cantik, yang penting konsisten. Tepung punya rumah, gula punya rumah, plastik kemasan punya rumah. Jangan hari ini di baskom, besok di plastik, dan hari lusa ada di kardus. Karena yang bikin dapur kelihatan kacau itu bukan barangnya, tapi kebiasaan pindah-pindah. Toples bekas biskuit pun tidak masalah, asal ibu tahu isinya apa dan taruhnya di situ lagi. Dapur kecil pun bisa terasa lapang kalau semua barang tahu tempat pulangnya. Tips keempat itu lap sedikit tapi sering. Ini kebiasaan yang bikin ibu terlihat seperti punya asisten. Padahal tidak. Habis goreng langsung lap cipratan minyak. Habis adonan belepotan langsung lap meja. Jangan nunggu kering, karena nanti jadi kerak dan butuh tenaga ekstra. Ini ibarat nyapu rumah.
Kalau disapu tiap hari ringan, kalau nunggu seminggu siap-siap ngos-ngosan, dan bonusnya dapur selalu terlihat bersih, walaupun produksi jalan terus. Tips kelima tentang 1 titik kumpul barang kotor, ini penyelamat kewarasan. Tidak semua alat harus langsung dicuci. Kita manusia bukan robot cuci piring, tapi tolong jangan disebar. Sediakan 1 ember atau 1 baskom khusus alat kotor. Semua masuk situ, dapur tetap kelihatan rapi, tamu datang tidak langsung syok, dan ibu juga tidak stres lihat piring di mana-mana. Nanti kalau waktunya cuci, tinggal fokus satu tempat sambil ngomel sedikit, itu wajar. Tips keenam soal batasan produksi, ini bagian yang paling berat karena menyangkut uang. Tapi dapur berantakan sering jadi tanda ibu kebanyakan memaksakan diri. Order datang semua diambil, jadwal padat, alat kurang, dapur jadi medan perang, ibu capek, hasil tidak maksimal. Padahal lebih baik produksi sesuai kemampuan dapur dan tenaga. Dapur rapi, badan lebih kuat, usaha jalan panjang. Karena rezeki itu bukan cuma soal banyak, tapi soal berkah dan berkelanjutan. Tips ketujuh adalah ritual beres ringan sebelum tidur. Tidak perlu ambisius, ingin dapur kinclong seperti iklan sabun. Cukup meja bersih, kompor dilap, alat direndam. Besok pagi ibu masuk dapur tanpa rasa malas. Ini penting, karena mood pagi menentukan 1 hari produksi. Dapur yang ditinggal rapi itu seperti ibu menolong diri sendiri di masa depan. Versi ibu yang bangun pagi akan berterima kasih. Tips ke-8, melibatkan keluarga secara masuk akal. Jangan berharap anak langsung jago packing atau suami langsung ngerti alur dapur. Cukup hal kecil seperti buang sampah, ambilkan air, atau jagain pintu. Selain meringankan beban, ini juga bikin ibu tidak merasa sendirian. Dan dapur terasa lebih hidup. Plus anak belajar bahwa uang jajan mereka itu hasil keringat yang nyata, bukan turun dari langit. Tips ke-9, mengingat bahwa dapur bersih itu bagian dari kepercayaan pelanggan. Jajanan rumahan dibeli bukan cuma karena rasa, tapi karena keyakinan. Ibu yang masak dengan dapur bersih biasanya lebih tenang, tidak tergesa, tidak asal, dan itu terasa di hasil masakan. Dapur rapi bikin ibu lebih pede, tidak gampang panik kalau ada order mendadak. Karena sistem sudah terbentuk walaupun sederhana. Tips nomor 10 tentang berdamai dengan ketidaksempurnaan. Ada hari dapur rapi dan ibu merasa seperti juara lomba kebersihan. Ada hari dapur berantakan dan ibu merasa ingin pensiun. Dua-duanya normal. Jangan sudutkan diri sendiri dengan standar terlalu tinggi. Yang penting ibu terus belajar, memperbaiki kebiasaan, dan bangkit lagi besok. Karena dapur usaha rumahan itu bukan tentang terlihat sempurna, tapi tentang terus hidup, terus jalan, dan terus menghasilkan, walaupun sambil ketawa kecil melihat sendok yang entah kenapa selalu hilang satu. Bu, dapur kecil yang hari ini terlihat biasa saja itu sebenarnya saksi bisu perjuangan luar biasa. Tempat tangan lelah berubah jadi harapan, dan cipratan minyak jadi tanda kerja keras. Kadang dapur rapi bikin hati senyum, kadang dapur berantakan bikin kita mikir hidup ini kok mirip adonan kebanyakan air. Tapi disitulah kita belajar bahwa beres pelan-pelan jauh lebih penting daripada sempurna, tapi cuma sebentar. Tidak semua hari wangi kue dan kopi hangat. Ada hari dapur panas, kepala panas, dompet juga ikut panas dingin. Tapi lucu juga ya, dari dapur yang sempit dan alat seadanya justru lahir makanan yang bikin orang lain bahagia. Seolah dapur ini bilang pelan-pelan, tenang bu, capeknya dicicil, rezekinya juga. Jadi kalau hari ini ibu berdiri di dapur dengan napas panjang sambil pegang lap dan spatula. Ingat satu hal, ibu tidak cuma lagi masak jajanan, ibu lagi membangun mimpi, satu adonan, satu wajan, satu dapur yang mungkin kecil, tapi isinya keberanian besar.
Dan besok kalau dapur berantakan lagi ya sudah, kita rapikan sambil senyum. Karena usaha yang jalan bukan yang tanpa berantakan, tapi yang selalu mau beres lagi. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.